Banjir Sumatera Utara. Ini di daerah saya, Labuan Batu Selatan, banjir Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tetap di channel Padli Hasibuan 88 di dua konten. Di video kali ini kawan-kawan bisa melihat, coba nih, ini Sumatera Utara ya, tepatnya di daerah saya Labuan Batu Selatan, banjir. Ini sudah ada terjadi sekitar 2 minggu kawan-kawan ya. Jadi di sini saya sedikit mau menjelaskan ke kawan-kawan. Biasanya kalau udah banjir ya seperti ini, para pemancing itu, castinger itu semua mau dari penjuru daerah itu, apalagi tepatnya di daerah saya Labuan Batu, banyak sekali kawan-kawan castinger ya. Nah, yang biasa casting di sungai-sungai seperti ini, parit-parit seperti ini, itu sangat banyak sekali ikan. Apalagi ini airnya keruh. Ini airnya datangnya dari sungai ya kawan-kawan ya. Ini parit. Nah, agar kawan-kawan tahu, ini parit. Airnya sudah berubah menjadi berwarna kuning. Ini air kuning ini asalnya dari sungai kawan-kawan. Nah, jadi kita harus tahu ini juga airnya berwarna kuning, kuning kemerah-merahan karena di situ di jalan sana ya, di sini ya, jalannya sudah putus dikarenakan banjir. Saya mau menjelaskan ke kawan-kawan, saya mohon izin kepada kawan-kawanku semuanya, bukan di sini saya sok yang paling tahu ya. Ada kawan kita yang berkomentar saya katanya sok tahu, yang paling tahu, sok dukun, sok pawang katanya. Bukan kawan-kawan. Di sini saya mohon izin kepada guru, para master pawang. Saya hanya mengingatkan, apalagi di daerah saya ya, di daerah saya dulunya itu setiap banjir yang namanya gigi jarang ya, cap cangkul. Kalau kita di Sumatera Utara itu menyebutnya cap cangkul. Cap cangkul itu buaya kawan-kawan ya. Nah, kalau udah banjir itu biasanya buaya itu masuk ke ini perkebunan, ke perkebunan masyarakat. Nah, cap cangkul itu masuk ke perkebunan masyarakat. Itu tadi buaya ya kawan-kawan ya. Jadi bagi para castinger dan nelayan, mohon izin seperti ini. Ini di sini ada jaring. Ingat, ini jaring ya. Biasanya buaya itu kawan-kawan sangat suka sekali seperti ini posisinya. Saya mohon izin ya, pada para master, guru, saya hanya mengingatkan di sini posisi buaya kita tidak tahu di mana tempatnya, spotnya, letaknya kita tidak tahu kawan-kawan. Jadi yang namanya banjir ini sawit ya, kita seenaknya saja tanpa kita ketahui kita sudah diintai buaya. Buaya itu pasti semua orang sudah tahu ya, jago menyelam. Nah, jadi bagi para castinger, pemancing itu jangan biasakan kalau kita lagi di pinggir sungai seperti ini ya, di parit. Ini kan posisi sudah banjir. Ini air sudah dari sungai, datangnya dari sungai. Lihat ini berwarna kuning ya. Jangan biasakan seperti ini posisinya kawan-kawan. Kalau kita lagi memasang umpan, ingat itu, memasang umpan ke pancing, jangan membelakangi sungai. Posisinya seperti ini. Coba dekat sedikit nih. Posisinya seperti ini. Kita membelakangi sungai ya. Para pemancing mohon izin, saya hanya mengingatkan, jangan membelakangi sungai seperti ini. Kita memasang umpan ya, kita belakangi sungai. Itu sangat fatal, itu berbahaya. 5 bulan yang lalu kita pernah melihat di stasiun televisi ya. Saya tidak tahu itu dia di daerah mana. Pemancing juga katanya dia membelakangi sungai, tiba-tiba ada seekor buaya menerkamnya. Jadi itu yang kita takutkan. Jangan biasakan dekat kalau udah posisi banjir ya. Saya ini bercerita posisinya banjir. Kalau tidak banjir ya aman-aman saja. Nah, ini kan parit, ini bersatu dengan sungai sekarang. Kita jangan terlalu dekat kawan-kawan di sini posisi kita. Jangan terlalu dekat kali dengan air. Lihat ini, seperti ini kita memancing.
Jangan. Nah, ingat itu. Karena ini posisinya banjir. Kalau tidak banjir ya tidak apa-apa. Banjir ini lepasan dari sungai ini. Yang saya katakan tadi airnya sudah berwarna kuning. Ini kuning ini airnya dari sungai. Ya. Nah, jadi kita tidak tahu dari sungai itu apa aja yang keluar, apalagi banjir. Itu maksud saya. Untuk para castinger, satu lagi, jangan biasakan memancing menggunakan umpan daging. Nah, saya pernah melihat di YouTube ya, umpan daging. Nah, kalau posisinya tidak banjir, ya tidak ada masalah. Apalagi di parit-parit ya. Nah, di sungai, kita jauh dari permukaan air, posisinya tidak banjir. Walaupun di sungai, ya, tidak ada masalah. Karena kita jauh dari air. Ya. Nah, jadi kalau posisinya banjir, ingat posisinya banjir, kita bercerita banjir. Kita menggunakan umpannya daging, umpannya itu daging kawan-kawan ya. Saya tidak mengatakan ini umpan daging apa. Pokoknya dia daging dan berdarah. Amis. Bagus sekali untuk ikan, memancing ikan, apalagi ikan yang besar-besar itu akan datang karena umpannya masih berdarah dan bau amis. Memancing ikan-ikan yang besar datang. Tapi ingat juga kawan-kawanku, nah, memancing predator yang besar juga akan datang seperti itu. Nah, jangan pernah kita di sini kita menggunakan umpan yang sangat amis dan umpannya daging. Kita mau mencari yang besar, ya. Kita mau mencari strike yang besar. Jangan di sini. Ini kan posisi banjir. Itu memancing predator di bawah air menyerang kita, memancing ya. Kita pancing mereka datang ke kita, posisi kita. Karena kita tidak tahu ada saatnya nanti kita mencuci tangan, ya. Padahal posisi banjir, kalau tidak banjirnya tidak ada masalah. Karena apalagi di daerah kita sendiri, kita kan tahu itu. Ini parit, ya kan? Berarti aman-aman saja, tidak ada predatornya seperti buaya. Nah, aman-aman saja. Tapi kalau banjir kita tidak tahu. Dengar kawan-kawan suara itu. Suara bot. Nah, di situ sungai. Itu suara bot itu. Ini sekarang udah nyatu ini. Sungai itu bot itu. Di sana ada bot ya kawan-kawan ya. Air sungai dan air yang ada di parit ini sudah menyatu. Hati-hati bagi para castinger, pemancing. Dan untuk nelayan juga kawan-kawan, seperti ini. Yang ada di kampung saya mohon izin hanya mengingatkan. Ini jaring. Kelihatan deh. Nah, oke. Ini jaring. Bukan saya katakan berhenti untuk mencari ikan para nelayan, tidak. Di sini saya hanya menyampaikan hati-hati karena ini posisi banjir seperti itu ya. Apalagi kita di pinggir sungai. Menahan jaring atau pangilar namanya, apalagi taot kalau di bahasa kita taot ya, itu seperti pancing yang ditahan. Contohnya sore, besok baru dilihat hasilnya, itu namanya taot. Hati-hati kalau mencari ikan menggunakan jaring di pinggir sungai. Karena yang namanya sudah banjir, ya seperti yang saya katakan tadi, predator itu dari mana-mana saja akan keluar. Hati-hati. Kenapa? Kenapa predator suka ke tempat yang ada jaringnya? Seperti apa namanya? Bubu tempat ikan seperti itu, ya. Predator tahu seperti buaya itu ini makanan. Ikan itu makanan empuk bagi dia, kawan-kawan. Ya, apalagi makanannya kalau udah pakai pasang jaring seperti ini kawan-kawan, pasti banyak ikannya ya. Predator itu pasti mengintai di tempat-tempat seperti ini. Jaring seperti ini, bubu, apalagi pangilar. Itu dia. Hati-hati. Judulnya banjir ya, ingat banjir. Kalau tidak banjir, apalagi nelayannya sudah tahu spotnya, sudah tahu tempatnya di daerah dia, ya tidak ada masalah kalau tidak banjir. Kalau banjir dari mana-mana air akan masuk ke sungai. Kita tidak tahu, ya. Sungai yang dari sana masuk, sungai yang dari sini masuk. Kita tidak tahu. Buaya, nah itu dia, ingat itu.
buaya, kita tidak tahu dari mana dia datangnya. Kalau tidak banjir tidak ada masalah. Itu tadi sedikit saya jelaskan bagi kawan-kawanku yang ada di kampungku dan dimanapun kalian berada. Bukan saya yang paling tahu, tidak. Saya di sini hanya mengingatkan ke kawan-kawanku semua, waspada kita. Ini banjir ya. Di daerah saya di Labuhan Batu banjir. Mungkin di daerah lain ada juga ya terkena banjir. Di tempat saya ini kemungkinan akan banjir besar kawan-kawan. Ini lihat ini jalan ini ya. Ini jalan ini kemungkinan bisa saja ini akan dilewati air. Ya, bagi para castinger hati-hati, jangan pernah membelakangi sungai, apalagi yang banjir ya, jangan pernah dibelakangi seperti ini. Jarak kita jangan dekatnya seperti ini kan banjir, apalagi airnya berwarna kuning, kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat dikarenakan tidak jernih. Nah, ingat itu, airnya keruh, kita tidak tahu, tidak bisa terlihat dari permukaan air itu sekitar 30 atau 40 cm, tidak terlihat dia di bawah. Itu maksud saya. Lebih baik kita kasih jarak. Nah, jaraknya sekitar 2 meter ya. 2 meter aja kita alhamdulillah mungkin sudah aman itu. Tapi kalau di sini apalagi kita pendatang baru ya, bahaya ini, bahaya. Ini tempatnya luas. Ini kita bayangkan saja, ini seandainya ini airnya tidak ada daun-daun ini, kita tidak tahu. Airnya berwarna kuning, keruh. Kita mana tahu apakah di bawah ada buaya atau tidak, iya kan? Nah, jadi seperti itu. Nelayan, pemancing, castinger yang hobi bermain di air juga hati-hati. Khususnya banjir ya, ini cerita banjir. Hati-hati. Kita bukan seperti Pak Ambo yang bisa berteman dengan buaya. Nah, ingat itu. Kalau Pak Ambo mungkin ada kelebihannya sedikit. Nah, mungkin dia sudah mengenal mulai dari kecil si buaya tersebut, seperti si Rizka, dia sudah mengenal itu si Rizka. Nah, jadi jangan kita beranggapan kita sama seperti Pak Ambo, berbahaya. Salam saya, jaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.